Adik-adikku sekalian, keteladanan Nabi Muhammad untuk meraih prestasi tinggi ini kami rangkum dalam 5 aqobah. Aqobah itu tahapan-tahapan untuk meraih prestasi tinggi atau kesuksesan dunia akhirat. Yang hadir di sini yang ingin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan hidupnya kaya raya, ucapkan saya. Yang ingin hidupnya bahagia, katakan saya. Yang ingin nanti dapat mertua kaya raya haji, setelah dinikah anaknya 2 tahun mertuanya meninggal semua, katakan saya. Ahli warisan deh. Untuk meraih kesuksesan dunia akhirat ini dibutuhkan 5 aqobah atau 5 tahapan. Ini kami kutip dari kitab Ta'limul Muta'alim bahwa untuk meraih kesuksesan dunia akhirat dibutuhkan 5 hal. Yang pertama, dibutuhkan himmah atau cita-cita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita seseorang bisa merobohkan gunung. Adik-adikku sekalian, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, kalian akan jadi apa? Nasib kalian akan seperti apa? Itu tergantung cita-cita kita hari ini. Manusia bisa hidup 40 hari kalau dia tidak makan. Manusia bisa bertahan hidup 7 hari kalau dia tidak minum. Tapi manusia tidak akan bertahan hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Jadi kita hari ini masih hidup berarti kita masih punya cita-cita dan harapan. Ada bapak ibu kita hidup sampai hari ini masih punya cita-cita. Mungkin melunasi hutangnya, ngepoli kreditane, untuk mengantarkan kalian menjadi orang yang sukses, berkah dunia akhirat. Allahumma amin. Lalu bagaimana untuk mewujudkan cita-cita itu? Kalian jadi apa tergantung cita-citanya. Mewujudkan cita-cita itu banyak cara. Di antaranya para ulama salafun saleh dulu ajarkan kepada kita untuk mewujudkan cita-cita pertama harus diafirmasikan. Diafirmasikan itu bisa melalui catatan, bisa melalui penglihatan. Satu contoh, saya punya teman, beliau punya perusahaan besar di Surabaya. Omsetnya hari ini, kemarin saya tanya, Mas, omsetnya perusahaan ini berapa 1 bulan? Beliau menjawab 8 miliar Ustadz. 8M. Usianya baru 32 tahun. Omsetnya 8M. Setiap Ramadan beliau umroh 1 bulan bersama anak istrinya. Saya tanya, Mas kok bisa seperti ini? Bagaimana ceritanya? Beliau jawab, gini Ustadz, kemarin tidak sengaja saya itu bersih-bersih perpustakaan pribadi, bersih-bersih buku. Ternyata saya itu menemukan buku kecil, buku catatan saya ketika saya dulu sekolah SMP. Buku kecil itu namanya apa? Zaman dulu, nek bocah-bocah gak ngerti ya. Kenapa Bu? Dulu hari Senin tulis Senin, kegiatannya apa, bertemu dengan ini, dicatat. Namanya buku apa itu? Diare itu mencret toh. Pokoknya buku catatan lah. Ketika itu kelas 2 SMP beliau mencatat bahwa nanti setelah lulus SMP akan melanjutkan di SMA sambil di pesantren, kemudian akan melanjutkan di UIN Malang, setelah itu akan mendirikan perusahaan yang berbasis komputer lunak, menikah dan lain sebagainya. Ternyata Ustadz, apa yang saya catat di buku itu ternyata dikabulkan oleh Allah sama persis dengan apa yang terjadi. Adik-adikku, apa yang hari ini kita catat? Orang Yahudi, orang Nasrani itu punya tembok namanya tembok ratapan. Di Palestina itu ada namanya tembok ratapan. Kalau kita ingin punya cita-cita, ditulis di sana. Kemudian setelah ditulis berdoa di sana, maka doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah. Hari ini kita punya tembok ratapan modern. Kita punya tembok ratapan gaya baru, namanya status WA dan status Facebook. Apa yang kita catat di situ akan mudah terafirmasi dan akan mudah terjadi. Misalkan sampai sering nyatat di status Facebook atau WA mencatat galau tingkat dewa misalkan. Maka 5 tahun yang akan 10 tahun yang akan datang hidup kita yang kalau nggak percaya lihat status tangga sampean. Sampai punya tetangga. Biasanya nyatet itu di Facebook. Tonggoku cangkeme
misalnya. Maka 5 tahun yang akan datang yang terjadi itu yo geger karo tonggo nih terus. Makanya adik-adikku sekalian, hati-hati dalam mencatat apapun yang terjadi. Sama teman saya punten hanya karena mengafirmasikan, ternyata dicatat, keinginan-keinginannya selalu dicatat, itu ternyata menjadi nyata. Pangapunten Pak Sumarmin, ini kalau saya cerita malam pertama saya boleh enggak? Ini sudah dewasa ya, menjelang dewasa. Yang jelas Tamam jangan mendengarkan Tamam. Tamam cukup pelem saja, karena 1 kilo pelem sekarang itu 15.000. Daripada mendengarkan malam pertama itu pelem nih nanti godai. Tahun 2007 saya menikah. Ini tentang cita-cita. Saya dapat tetangganya Bapak Sumarmin. Saya Ponorogo. Kalian yang kalian bayangkan. Kasih. Jadi suatu saat begini Pak Sumarmin, di pesantren itu ada santriwati dari Ponorogo, beliau itu bermimpi. Dalam mimpinya itu seakan-akan beliau dikasih jubah sama Mbah Yai, warnanya hijau, disuruh ngasihkan saya. Pagi hari beliau sowan, Mbah Yai saya tadi malam bermimpi seperti nyata bahwa jenengan maringi saya jubah warna hijau, disuwun maringi Pak Toha. Itu artinya apa Pak Yai? Mbah Yai jawab, "Nduk, kalau di dalam Al-Qur'an tafsir mimpi tentang pakaian itu berarti jodoh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Berarti kalau memang pakaian itu untuk Pak Toha, berarti sampean ikut jodohnya Pak Toha. Liburan ini, mulut ini segera pergi ke sana minta dilamar. Akhirnya santriwati Ponorogo ini datang ke rumah, cerita tentang mimpinya, cerita sama keluarga saya, cerita sama saya. Saya kan kasihan, ada santriwati cantik, minta dilamar, nggak dilamar kan kasihan. Jadi saya nikah itu karena kasihan. Setelah terjadi ijab qabul tu nikah wa tazwija bil mahri madhkur, lah ini malam pertama ini yang mau saya ceritakan. Habis Isya jam 8 malam kami ijab qabul, orang-orang pulang, teman-teman santri ada yang di luar, masuk kamar. Pas masuk kamar, pintu dibuka, istri saya itu kaget. Mas, saat itu panggilnya masih Mas karena belum punya anak. Kalau sekarang panggilnya Abi karena sudah punya anak. Sudah punya anak panggilnya Mas, terus anaknya nanti ikut manggil Mas Pak. Manggilnya Abi. Mas, ya Dek, masuk kamar itu kaget karena di kamar pengantin itu saya tempel gambar 3. 1 gambar Ka'bah, 2 gambar mobil, 3 gambar rumah mewah. Ini artinya apa Mas? Dek, ini cita-cita kita. Kita setiap masuk kamar lihat Ka'bah, maka kita berdoa. Ini mimpi kita, ini harapan kita, ini cita-cita kita. Kapan kita bisa ke Ka'bah? Lalu mobil, Dek, kita harus punya mobil. Aku Bojonegoro sampai Ponorogo, Dek. Setiap bulan harus ke sana, jenguk orang tua. Setiap tahun harus ke sana mudik. Iki nek 3 tahun menikah, Dek, kita punya anak 3, belum punya mobil. Kalau mudik bagaimana caranya? Numpak sepeda motor rewot, Be. Anak pertama taruh di depan, anak kedua di tengah, anak ketiga digendong. Lah terus nongkone pitee, kelopone ditaruh di mana? Makanya kita harus punya mobil. Rumah, setiap orang yang rumah tangga pasti punya cita-cita memiliki rumah pribadi. Ternyata teman-teman, 3 tahun berlalu, 2007 menikah, 2010 semua tercapai. Bisa ke Ka'bah, mobil dan rumah. Lah terus jenengan sakniki sing ditulis apa, sing ditempel apa? Bapak ibu sampean hati-hati. Kadang di ruang tamu sering ketemu wali santri itu. Bertamu ke rumahnya wali santri, ternyata rumahnya itu, ruang tamunya sudah ada kalender BRI. Ini kalau masuk rumah sudah ada kalender BRI, berarti di otaknya sudah tersistem kapan lunas, kapan utang mana. Sing guyu kemekelen katoke duwe kalender BMT.
Makanya tempel gambar-gambar yang baik, bisa gambarnya ulama, bisa gambarnya sekolah, bisa gambarnya bapak ibu guru kita, bisa gambarnya bapak ibu kita. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Anak laki-laki yang mengidolakan artis, gambar kamarnya penuh dengan gambar Lesti misalkan, maka seumur-umur hidup orang yang menggambar, memajang gambar wanita, maka hidupnya akan dikecewakan oleh wanita. Nanti kalau jadi suami pasti ikut organisasi ISTI. ISTI itu Ikatan Suami Takut Istri. Saya pernah membaca satu risalah, satu kisah di kitab Ar-Risalah, di artikel Ar-Risalah, sampean bisa cek, ada seorang ibu muslimah rumahnya Surabaya. Beliau itu pekerjaannya hanya pemulung. Pemulung itu cari sampah, cari plastik, kertas dan lain sebagainya. Penghasilannya 25.000 satu hari. Beliau tiba-tiba motong bambu, bambunya dikasih lubang, ditaruh di pojokan rumah. Ditanya sama tetangganya kanan kiri, ibu muslimah, itu bambu mau digunakan apa? Bude, ini mau tak buat nabung. Lah untuk apa? Saya walaupun miskin punya cita-cita berkurban, walaupun satu kali di Idul Adha. Lah terus nek nabung piro kok peringi sakmono dawane? Kalau saya dapat 25.000 ya nabungnya 2.000. Kalau dapatnya di bawah 25.000 nabungnya 1.000. Tonggo niki wotengen para netizen mengatakan, lah kapan bisa beli kambing wong 1.000 2.000? Adik-adikku sekalian, ternyata setelah 2 tahun berlalu, bambu ini dibelah, dibuka, uangnya dihitung, ternyata sudah sejumlah 1.750.000. Saat itu beliau menangis, dibelikan kambing sudah dapat besar. Tetangganya yang ngomong, kapan isit itu kuwedus, wong 1.000 2.000 sampai hari ini belum berkerupan. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya punya teman di Tasikmalaya, namanya Pak Galunggung. Beliau menceritakan kepada saya, ketika beliau daftar haji itu bertemu dengan orang namanya Pak Bambang. Ketika di Kemenak itu, Pak Bambang pekerjaannya apa? Saya tukang becak, Pak. Lah kemudian di sini mau apa? Saya mau daftar haji. Bagaimana mungkin seorang tukang becak bisa daftar haji? Saya nabung, Pak Bambang, saya nabung. Kata Pak Bambang, saya nabung, Mas. Sudah 13 tahun, 14 tahun hati ini rindu Ka'bah. Tapi apalah daya, saya hanya tukang becak. Setelah sekian puluh tahun, saya nabung 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 tiap hari. Alhamdulillah setelah 11 tahun tak buka celengan saya, ternyata 20 juta saat itu. Tapi saya nggak ngerti, Mas, ini nanti pelunasannya pakai apa, saya juga nggak tahu. Yang penting saya daftar dulu, bismillah tawakkalna 'alallah. Mas Galunggung mengatakan, Pak Bambang jangan khawatir masalah pelunasannya. Hari ini tak lunasi semua jenengan. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya punya santri di pondok saya, tunanetra 3 orang. Tunanetra itu orang yang istimewa, dia tidak bisa melihat dunia. Tapi dia nabung sama saya tiap hari 3 sampai 5 ayat. Tiap hari 4 tahun hafid Quran. Sekarang menjadi salah satu pengasuh pondok pesantren di Bandung namanya Pondok Sam'an. Punya santri 40 semua tunanetra. Adik-adikku sekalian, apa yang Anda tabung hari ini? Apa yang Anda tulis hari ini? Jangan-jangan sampai nggak menulis apa-apa. Mau nulis putus, nyambung, putus, nyambung. Mau putus, nyambung ya urip. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama harus punya cita-cita yang kuat. Hari ini pangapunten Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, hari ini bangsa Indonesia mengalami satu dekadensi kebobrokan moral, terutama satu. Anak-anak bangsa hari ini mengalami satu kemiskinan cita-cita, miskin cita-cita. Nek TK gede, Pak. RA gede, pengin dadi apa nak? Presiden TK, Pak. Pengen jadi apa? Menteri TK RA. Ketika masuk kelas 1 SD, 1 MI, 2 MI, ketika ditanya ingin jadi apa anak? Astronot. Sering lihat Upin karo Ipin. Astronot, Pak. Lulus SD pun mulai, Pak. Kemarin saya bertemu dengan teman-teman anak-anak SMA. Saya tanya, Mas,
Sampean kelas berapa Mas? Kelas 3 Ustadz. Oh berarti sebentar lagi lulus. Nggih. Lah ngene iki sampeyan nek gedhe pengin dadi apa Mas? Alah Ustadz, lulus wis apik kok. Anak-anak SMA ketika ditanya ingin jadi apa? Lulus wis apik. Misi cita-cita. Bahkan kemarin saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Saya ngisi beberapa kajian di beberapa universitas di Bojonegoro dan Surabaya. Ada 2 anak tak suruh maju. Semester berapa Mas? 8 Ustadz. Alhamdulillah sudah skripsi, mau lulus. Alhamdulillah. Ini nanti kalau lulus ingin jadi apa Mas? Lah itu Ustadz, ini beban. Dulu kalau SMA, kalau aliyah Ustadz, makan ikut orang tua, pulsa ikut orang tua, bensin ikut orang tua, sekolah sudah gratis. Kalau kuliah beban Ustadz. Untuk mencapai semester 8 sudah habis 80 juta. Ini belum uang makan, pulsa, kos dan lain sebagainya. Beban Ustadz. Dulu SPD itu sarjana pendidikan. Sekarang SPD sarjana penuh derita. Ngalor ngidul nggawa sarjana, nggawa ijazah, ngalor ngidul bingung, Pak. Sarjana, makanya saya tertarik dengan Pak Sumarmin tadi. Jadilah orang baik dulu, jadilah orang beriman dulu. Setelah itu beres urusannya. Karena kalau kita ingin pinter dan dapat kerja, sarjana sekarang bantu orang tuanya malu. Bapaknya tukang areal, sarjana ikut usung-usung selang, tonggo kiwa tengen dadi netizen padha komentari, sekolah suwe-suwe ada-ada kok musungi selang. Bapak ibunya dagang di pasar, anaknya sarjana membantu. Lah yo gunane apa sekolah suwe-suwe trimo bakul lombok. Kalau iman, kebaikan tidak ditanamkan bahwa yang penting halal, maka kalian seumur hidup akan malu untuk bekerja. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi. Yang kedua, harus ditempuh dibarengi dengan ilmu. Cita-cita tanpa ilmu itu menghayal. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi. Orang kalau ingin hidupnya sukses berkah di dunia, dia harus punya ilmu. Tanpa punya ilmu, dia akan tersesat di jalan yang terang. Ngeten-ngeten. Sampai nggak punya ilmu, Allah itu kalau ngasih rizki seperti air hujan. Sebenarnya hujan ini merata, tapi kita dapatnya sepiro. Sakpiro awake oleh rizkine Allah sing udan terus tergantung wadah kita, kapasitas kita. Udan deres tadai sak cingkir, maka dapatnya 1 cingkir. Udan deres adai sak bak, maka dapatnya sak bak. 1 kolam dapatnya 1 kolam. Kolam, cingkir, bak, itulah kapasitas ilmu. Orang nggak punya ilmu, nasibnya ning alam donya dadi buruh. Ngerti sampean buruh? Buruh niku awak lebur ora roh. Mergawe katok keringet diperes pangapunten. Masya Allah ngusungi waktu sak truk gajinya hanya 75.000. Dibagi 3 orang, 1 hari hanya ngangkut 3 kali. Berarti masing-masing 1 orang yang hanya 75.000 keringet sak jagung-jagung. Buruh awak lebur ora roh. Ana wong duwe donya. Juga waktu cuwilik keringetan ya ora, meruntus ya ora, 10 juta. Ngangkat batunya kecil 10 juta. Apa? Ake. Iku mesti tamam sing jawab iku. Ake iku. Kencing batu kok ake. Nggih, mengambil kencing batu kecil meruntus ora karena dia punya ilmu, keringetan ora 10 juta. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Tapi sampean nggak bantah. Buktinya Pak Ustadz, itu guru-guru saya pinter-pinter, buktinya dia juga nggak jadi orang besar juga. Urip-urip yang ngulang nang SMA terus, padahal mereka paling pinter. Teman-teman, ada satu kisah tahun 1958. Itu orang yang pertama menaklukkan pegunungan Himalaya, puncak tertingginya namanya Everest. Itu namanya Sir Edmund Hillary. Orang pertama yang bisa menaklukkan Everest atau Gunung Himalaya itu namanya Sir Edmund Hillary. Ketika ada kabar bahwa Sir Edmund Hillary ini, pangapunten, sudah menaklukkan, semua wartawan hadir. Bahkan Ratu Inggris hadir, orang-orang dari seluruh dunia hadir. Dan mendapatkan gelar Sir itu karena apa? Gelar kebangsawanan dari Inggris karena sebagai, padahal ini orang Skotlandia. Turun semua wawancara sama Sir Edmund Hillary. Ada satu wartawan jeli
Karena ternyata Sir Edmund Hillary ini turun dari gunung ini dikawal atau diderek diikuti oleh seseorang yang pakai bulu tebal, tasnya besar di belakangnya. Wah, ini kaget, siapa dia? Kok sampai turun dari atas sama Edmund Hillary? Orang-orang wawancara sama Edmund Hillary, wartawan ini wawancara. Bapak namanya siapa? Saya bernama Tenzing Norgay. Bapak kok saya lihat dari atas? Ya, saya sama Sir Edmund Hillary. Bapak siapa? Memang saya pemandu jalannya. Berpuluh tahun Edmund Hillary ingin menaklukkan, punya mimpi menaklukkan Everest. Sedangkan dia tidak tahu cara meraihnya, saya disuruh bantu. Akhirnya ketika saya tepat bisa tahu jalannya, saya kasih tahu Edmund Hillary, saya sudah tahu jalannya. Akhirnya mulai dari bawah saya di depan, dia di belakang saya, terus di belakang saya sampai satu langkah menuju atas, saya mundur. Edmund Hillary, majulah engkau ke atas, biar saya di bawah. Wartawan ini tanya, kenapa tidak Bapak saja Tenzing Norgay yang dikenang sejarah untuk meraih Everest? Kenapa harus Edmund Hillary? Apa kata Tenzing Norgay? Untuk menaklukkan Everest bukan mimpi saya, itu mimpi Edmund Hillary. Aku adalah orang yang punya mimpi mengantarkan Edmund Hillary untuk mencapai puncak. Ibu, bapak, guru panjenengan ini punya mimpi. Bukan untuk mereka jadi orang besar, bukan, tapi punya mimpi mengantarkan kita semua menjadi orang-orang besar di dunia ini. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita di dunia juga harus butuh ilmu, apalagi kita di akhirat pasti juga ilmu. Namanya ilmu agama. Betul yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kalau kita punya prestasi tinggi tapi tidak punya agama, tidak punya keimanan, maka kita tetap hidup kita akan menderita. Dulu itu ada sebuah cerita, di Bojonegoro itu ada orang pangapunten, nggak bisa ngaji Pak. Dari kecil dia sekolah SD, SMP, SMA, nggak bisa baca Quran, sholat juga sekedar sholat. Tapi dia jadi anak baik Pak, anak baik, karena untuk jadi anak baik tidak harus bisa ngaji. Keluarga yang baik, lingkungan yang baik, sekolah yang baik akan membentuk mereka menjadi baik. Tapi dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa ngaji. Dia kuliah di Jakarta sampai S3-nya di Jakarta, kerja di BUMN Jakarta, gajinya 25 juta satu bulan. Mbak-mbak iki kira-kira umpama dilamar bocah gak iso maca Quran, gak iso ngaji, sholat sregep, tapi ya sholatnya tidak diilmoni, gajinya 25 juta. Kira-kira umpama ngelamar diterima atau ditolak? Letene. Kira-kira kalau ada orang melamar kita ditanya ngajinya di mana atau gajinya berapa? Kerjanya di mana atau sudah khatam juz berapa? Lah ini akhirnya jadi orang baik. Dia pulang kampung di Bojonegoro, ketemu sama seorang gadis temannya SMA dulu, namanya Hasanah. Loh Dek, iya Mas, sama Hasanah itu loh. Iya Mas. Kok sendirian, mana anaknya, mana suaminya? Mas, kok tanya suami, kok tanya anak? Lah gimana toh Dek? Sejak Mas ke Jakarta, saya nggak bisa move on sama Mas. Saya nggak bisa melupakan. Lah terus sampai hari ini Mas, saya belum menikah. Lah kenapa Dek? Ya karena memang saya menunggu Mas untuk melamar Dek. Dulu 2 tahun yang lalu saya sudah melamar. Tapi ditanya sama orang tuamu, hafal Yasin apa tidak? Saya nggak bisa Dek. Bisa baca Quran? Saya nggak bisa Dek. Akhirnya lamaran saya ditolak. Tolong Mas, lamar lagi Mas. Tidak Dek, saya tidak mau mengorek luka lama. Lah terus, tolong Mas, pokoknya piye lamar Mas aku Mas. Lah kenapa toh Dek? Orang tua saya sudah meninggal Mas. Langsung dilamar nikah. Setelah nikah diajak ke Jakarta, kehidupannya bahagia, punya 2 anak, Masya Allah gajinya naik 30 juta. Mudik, beberapa tahun kemudian mudik lagi, jalan-jalan di Pasar Sumberjo, ketemu sama temennya dulu lagi, namanya Aminah. Dek, samanya Aminah. Ya Mas, saya 2 anak loh Dek. Sampean anaknya berapa Mas? Sampai hari ini saya belum menikah.
Loh, kok bisa toh, Dek? Lah ya Mas, kalau ada laki-laki yang cinta sama saya, seneng sama saya, pasti mundur alon-alon. Lah kenapa? Saya punya ibu usianya 60 tahun. Saya punya nenek usianya sekitar 78 tahun. Saya punya bibi yang ikut saya juga usianya juga 70 tahun. Jadi satu rumah itu isinya 4 wanita semua. Jadi saya yang cari nafkahnya. Kalau ada laki-laki yang seneng saya, mikir ingon-ingoni sak menikahi. Tetap mundur alon-alon. Terus ya saya nikmati Mas, gimana lagi ya seperti ini. Pulang ke Jakarta cerita sama temennya. Temennya Aminah namanya Hasanah yang dinikah. Dek, iya Mas, sampean iling Aminah. Yo iling to wong koncone SMA biyen kok mosok gak iling. Dek, kasihan Dek. Lah kenapa belum menikah sampai hari ini? Lah gimana toh Mas? Lah yo kasihan saja karena ibunya masih hidup, bibinya masih hidup, neneknya masih hidup, Dek. Enggak ada yang bantu. Kalau sampean bantu enggak apa-apa Mas. Sampean nikahi enggak apa-apa. Lebih baik nikah 2 bahagia daripada nikah 1 tapi sengsara. Kalau nggak cocok menengah ya. Iki mau cerita tok. Akhirnya, tapi mohon maaf Mas, nafkahnya tidak boleh adil. Artinya ke Bojonegoro hanya 3 bulan sekali, nafkahnya walaupun 1 bulan, 1 kali nggak apa-apa, tapi harus dari penghasilan Mas, tidak boleh lebih. Nggak apa-apa Dik, datang ke Sumberjo, nikah lagi, bahagia punya 2 anak. Setelah neneknya meninggal, bibinya meninggal, ibunya meninggal, diajak ke Jakarta. Sampailah di Jakarta, ada seorang khotib, imam saat itu khutbah. Siapa yang sudah mempunyai kekayaan, mencapai nisabnya untuk berangkat umroh dan haji, tapi dia tidak segera menunaikan, tinggal memilih ketika mati Yahudi atau Nasrani. Orang ini pangapunten, sedih pulang dia, ketemu sama istri yang pertama namanya Hasanah. Enten apa leh Pak, kok susah? Dik, gak susah piye ciri Pak Yai wong sugih, orang ndak mangkat haji, matine Yahudi apa Nasrani. Yo ndang mangkat to Mas. Wong sampean yo sugih, yo Islam, mangkat-mangkat piye Dik? Wong aku kawe cilik ora tahu ngaji iki kok berangkat ning Mekah ndang gendela-gendelo mek apa ning kono. Sudahlah, sudah tanya sama Pak Kiai saja. Akhirnya sowan Pak Kiai, apakah orang seperti saya ini wajib haji? Ya Pak, Anda kaya, Anda wajib haji. Tapi saya nggak bisa baca Quran Pak Yai, saya nggak pernah ngaji. Gampang. Fardu dan rukunnya haji ganti dengan doa apapun yang ada di dalam Al-Quran. Ya wis, ayat kursi, apa lopora? Waduh, ayat kursi ini kumbulet tok Pak Yai. La tak khudu. Bingung kulo Pak Yai. Sudah, sampean setiap hari lah sholat. Nggih Pak Yai, kulo sholat 5 waktu. Ya 5 waktu. Berarti sampean hafal Fatihah? Insya Allah hafal Pak Yai. Ya wis, fardu dan rukunnya haji ganti dengan doa Fatihah. Pangapunten Pak Kiai, saya Fatihah itu hafal, tapi kadang-kadang sok terbalik. Maliki yaumiddin, kadang-kadang dadi makilimuddin. Udah di Jawa. Lah terus sampean dongane sing hafal apa dari Al-Qur'an? Saya hanya hafal 1 ayat Pak Yai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Oke kata Pak Yai, berangkat sama anak istrimu. Istri yang pertama Hasanah diajak, 2 anaknya diajak, Aminah diajak, 2 anaknya diajak pakai haji plus. Berangkat Bojonegoro Surabaya, perjalanan 3 jam. Surabaya sampai Jeddah 12 jam. Jeddah sampai Mikot Jirona. Pangapunten, ganti pakaian ihram, semua ganti pakaian ihram. Setelah ganti pakaian ihram itu disunahkan untuk membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, menuju Masjidil Haram. Orang-orang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wong Bojonegoro sak anak bojone iki yo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Sampai tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Pertama tawaf yang pertama 1 kali putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran yang kedua begitu lagi. Putaran yang ketiga, istrinya yang kedua marah Pak. Istrinya yang kedua namanya Aminah marah. Pak, apa leh Bu? Kawit mulai mikot sampai tawaf Pak, mosok kok Hasanah terus? Aminahnya kapan? Saya Pak, yo dikasih nafkah 20% dari gaji Bapak, saya ridho.
Saya nggak ditilii tiap hari, 3 bulan sekali saya ridho. Tapi ini di Mekah, di tempat mustajabah, mosok kok hasanah terus, aminah nggak dicangking blas. Akhirnya putaran yang ketiga diganti doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati aminah wa qina adzabannar. Hajinya sah tapi mbelarah, Pak. Insyaallah. Itulah kalau amal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Amal tanpa diilmoni, ibadahnya tertolak. Maka adik-adikku sekalian, di samping belajar ilmu umum, ayo perbanyak ilmu agama untuk mengarungi kehidupan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, cita-cita yang kuat. 2, perbesar kapasitas kita dengan selalu upgrade ilmu. Kalau kita nggak upgrade ilmu, kita akan tertinggal, dimakan usia. Dulu ada HP zaman saya, usia saya ketika 22 tahun, ada HP yang paling terkenal namanya Nokia. Saat itu ada Samsung mulai produksi, tapi Nokia tidak mau berubah. Dia tetap HP ungkal, nek diantum no asu mati asune. Dia tidak mau berubah menjadi Android sampai hari ini. Apa yang terjadi? Nokia selamat tinggal. Tapi orang-orang yang upgrade mulai Oppo, Apple, kemudian Masya Allah hari ini naik karena apa? Itulah orang-orang yang upgrade ilmu. 1, cita-citanya ditinggikan. 2, ilmu diperbanyak. Yang ketiga adalah jangan pernah punya masalah dengan Allah. Rasulullah dawuh man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka orang itu akan diberi sesuatu yang lebih baik. Hari ini adik-adikku yang suka pacaran, yang seneng pacaran, itu akan diuji oleh Allah. Nanti rumah tangganya biasanya enggak bahagia. Saya bisa menjamin 75% enggak bahagia. Kemarin ada suami istri datang punya anak 1. Ustadz tolong nasihati Ustadz suami saya. Kenapa Mbak? Suami saya itu kalau jam 6 pagi pergi mancing, kemudian pulangnya yo maghrib, bawa pancing, bawa ikan, tidak. Lah bawa apa? Ya bawa orang, luntung. Dia nggak punya tanggung jawab Ustadz sama anaknya, dia nggak mau jawab tanggung jawab sama istrinya. Menikah sudah berapa tahun Mbak? 3 tahun. Pacarannya berapa tahun? 5 tahun. Bagaimana mungkin suamimu bertanggung jawab? Karena saat dia berlatih untuk tanggung jawab menjadi laki-laki yang sejati, waktunya habis kau gunakan untuk pacaran. Lah terus pripun Ustaz? Ya ridho, ya wis ngene iki keadaane. Salahmu dhewe kok 5 tahun pacaran. Seandainya 5 tahun itu kalian bersabar untuk tidak pacaran, suamimu saya jamin tanggung jawab. Makanya nanti pulang, yang mungkin sudah punya pacar langsung di WA. Dek, maaf pagi ini setelah ngaji kita cut off saja. Cut itu gunting, off iku mati ya wis. Nggih. Man taraka syai'an lillah awadallahu bi khairan. Artinya petuah ini tidak hanya untuk kalian. Kalau memang anak-anak hari ini mungkin keharamannya pacaran, tapi mungkin suatu saat kalian akan lulus kuliah. Kalau kalian bermasalah dengan Allah, maka kehidupan kalian akan bermasalah. Hindari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka hidupmu akan ditata oleh Allah. Ini yang ketiga. 1, cita-cita yang kuat. 2, ilmu. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah punya masalah dengan Allah. Lakukan yang halal, tinggalkan yang haram. Yang keempat, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Komunitas yang baik. Adik-adikku, kalian nanti jadi apa itu tergantung siapa yang ada di dekat kalian. Makanya kalau Anda ingin merubah masa depan, Anda ingin merubah nasib, 3 hal. 1, siapa gurumu. 2, buku apa yang kamu baca atau kitab apa yang kamu baca. 3, siapa temanmu. 3 hal ini yang bisa merubah nasibmu. 3 hal ini yang berubah masa depanmu. Orang yang berteman dengan singa, maka karakternya, wataknya, dia akan seperti. Orang yang berteman dengan kucing, maka senengannya meong-meong. Kalau nggak percaya, laki-laki 1 bergaulah dengan perempuan sejumlah 9 anak perempuan, maka cara jalannya, cara ngomongnya seperti perempuan. Akhirnya dijuluki konco-koncone khunsa, lanang ora, wedok ora.
Bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Sampean punya teman preman jago, maka itu akan menginspirasi kalian untuk melakukan hal yang sama. Sampean ketika buka WA, kemudian di situ ada yang Anda baca adalah pejabat korupsi senilai 84 miliar, maka secara tidak langsung berita itu akan mempengaruhi pola pikir kita, hati kita, dan akhlak kita, dan akan meniru yang sama walaupun kita tidak ingin meniru. Hari ini Indonesia, pangapunten, kabar-kabar yang baik dengan kabar-kabar yang buruk, lebih banyak kabar yang buruk, sehingga menginspirasi banyak orang untuk melakukan keburukan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Yang terakhir, doa. Tidak hanya cukup dengan cita-cita, tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan kehalalan, tidak cukup dengan komunitas, tapi yang terakhir adalah perbanyak doa. Rasulullah dawuh ad-doa usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Kemarin ada mahasiswa datang ke pesantren, Ustadz, apa resep untuk sukses berkah seperti Ustadz? Karena kadang sukses tidak berkah. Uangnya banyak, jabatannya tinggi, tapi jarang ketemu anak istri, jarang guyon sama anak istri. Hatinya sempit, kalau ketemu anak mencucu terus, itu hanya sukses tapi tidak berkah. Apa resep Ustadz untuk menjadi sukses berkah? Tak jawab, doa ibu. Doa ibu. Terus anak ini ngomong, Ustadz enak ya wong kaya sampeyan. Perusahaannya banyak, pesantrennya jalan, kemudian Ustadz tinggal monitor. Lah terus sampean pengin kaya aku, Mas? Iya. Ya wis ganteni aku, Mas. Nek kepengin kaya aku ganteni aku, tapi nek ganteni ojo saiki, kawe cilik. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil tidak pernah mengkhianati kerja keras atau proses. Aku, Mas, pangapunten, aku normal, lahir aku normal, tidak cacat, tidak polio. Usia 2 tahun saya jatuh, kemudian sakit panas, sama ibu dibijutke, digawa ning nggone mantri, akhirnya karo mantri disuntik. Iki mungkin mantrine zaman sekolah ra lulus yo ngene iki, Pak. Makanya untuk menghancurkan sebuah bangsa muda, hancurkan pendidikannya, rusak negara, Pak. Untuk lulus menjadi sarjana teknik sipil, akhirnya nyogok 50 juta, piye dadi ST, sarjana teknik, akhirnya bangun jembatan ambruk, Pak. Pingin lulus dokter, nyogok 500 juta, bareng nyuntik, ora tambah urip, mate, Pak. Hancurkan pendidikannya. Kulo disuntik, Mas, karo mantri, cus disuntik. Bareng disuntik, enggak bisa jalan. Karena nggak mungkin lah anak 2 tahun disuntik, sarafnya belum mampu. Akhirnya 2 tahun saya nggak bisa jalan, sampai usia 7 tahun saya dimbayang. Bayang itu bahasa Indonesia apa? Kok kasur itu beda lah. Bayang yang bayang. Oh ya, dipan. Masa dipan bahasa Indonesia, Pak? Beda loh, beda. Soalnya kadang-kadang bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ini beda. Bahasa Jawa itu lebih lentur dan lebih spesifik atau tahkek. Kalau bahasa Jawa ini jatuh ke depan namanya kejungku. Bahasa Indonesia ini jatuh, bahasa Jawa ini kejungku. Kalau jatuh ke belakang bahasa Jawa ini geblak, bahasa Indonesia ini jatuh. Kalau jatuhnya dari atas ke bawah jenenge gelundung. Bahasa Indonesia ini jatuh. Ya wis ngono kuwi pokoke. Bayang-bayang. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 tahun saya di atas bayang. Nggak bisa apa-apa. Untuk sekedar duduk dibantu sama orang tua saya. Saya melihat ibu saat itu. Inilah yang saya jadikan kunci resep kesuksesan berkah saya. Ibu setiap jam 2:30 malam pasti berdoa. Wudu, sholat tahajud, sholat hajat, kemudian beliau berdoa. Setelah berdoa, sholat witir, beliau ngelangkai saya 3 kali. Ngelangkai. Saya tanya, Mbok sama niku lha opo leh Mbok kok sampai ngono? Yo mikir awakmu nak, ndongakno awakmu muga-muga awakmu iso mlaku nak. Mbok piye-piye nek iso mlaku cek iso golek ilmu. Nek dulurmu iku rak papat lenak sing telu branggah-branggah, Pak mboke ra patek mikir lah kaya kowe ngene iki ning bayang rung iso mlaku wis to, sing penting iso mlaku. Akhire kula dilangkai. Umpama ana wong sak liyane kita paling bid'ah itu. Rasulullah enggak pernah ngelangkai anaknya, bid'ah itu. Ibu saya melakukan itu. Dilangkai, alhamdulillah diijabah sama Allah. Usia 7 tahun saya bisa jalan.
Setelah bisa jalan, saya diajak sekolah di SDN 2 Mayangkawis, digendong, dituntun, digendong, diantar. Karena nggak mungkin saya bisa jalan jauh. Digendong, Pak. Tonggo kiwa tengen padha muni yu. Toha ngono kok mbok rewoti gendong. Wis to ben ning omah wae, rasa sekolah, sampean ra iso buruh-buruh, iso golek duit. Apa kata saya? Apa kata ibu saya? Le, awakmu kudu sekolah. Sing pinter. Pangapunten saat itu belum musim orang tua nganter anaknya. Yang diantar hanya saya, Pak. Orang kaya zaman saiki anake mau diantar, ibuke nganter terus. Jenenge macan ternak. Mama-mama cantik anter anak. Anake mau diterno, ibuke. Masya ayo tole, ayo tole, ayo tole. Masyaallah. Rambutnya rebondingan. Untune dipager. Ya Allah, alise dikerik di aspal. Ya Allah, untune dikai krecak abang ijo kuning. Ya Allah, ya Allah. Terus nganter anake ning sekolah TK. Tak tanya, ngono ki sing lanang penggaweane apa? Apa Pak, sing lanang ya ngedos. Ya Allah, ya Allah. Ibu saya mengatakan, wis le, sekolah sing pinter, sekolah sing bener. Bapakmu, mbahmu, buyutmu, canggah warengmu iku turunane wong gede kabeh, kayu jati kabeh, gak ono sing kayu kelorak. Nek awakmu sekolah bener, ngaji pinter, insyaallah tetep jadi kayu jati. Kula sekolah sampai kelas 6 SD, saya melanjutkan di SMP Negeri 1 Balen. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Balen. Di SMP itu tahun 92 saya masuk. Dulu itu ada namanya P4. Jadi sekolah orang langsung lebu kelas, nggak langsung dapat 1 A, B, C, tidak. Tapi dikongkon gerak jalan dhisik 2,5 ulan. Ngapalo jenenge menteri, ngapalo undang-undang, ngapalo GBHN tahun 9. Sing guyang-guyu tau nglakoni kae. Gerak jalan, saya ikut gerak jalan. Ada salah satu guru saya, "Hah? Ya Pak, kamu jangan ikut gerak jalan lah. Duduk, duduk. Kulo pengen lungguh ning sorwet pelem." Tapi gak godheki kaya tamam gak Pak kula Pak. Yo tenguk-tenguk tok ning sorwet pelem. Aku lagi roh ning kene ana tamam sengane pelem. Akhirnya hafalkan menteri, GBHN, Undang-Undang Dasar 45, hafalkan semua, setor. Saya setor, Pak. Setelah 2 bulan berlalu, akhirnya saya dapat kelas 1C, alhamdulillah. Dulang bahasa Inggris seneng. Masuk ICT-mu I love you tok seneng, Pak. Tapi berbekal I love you saya sudah bisa berkunjung ke 5 negara. Qatar, Oman, Arab Saudi, Malaysia. Insya Allah sebentar lagi Singapura. Berbekal I love you tok bahasa Inggris. Dan terus 2 bulan berlalu seneng-senengnya belajar, saya diuji sama temen. Ha, apa mas? Kue ngono ki sok ben payu rabi to ora? Ya Allah. Bocah SMP didondoni sampean payu rabi apa? Saya teringat perkataan Ibu Le, ketika hatimu resah karena apa yang ditakdirkan Allah terhadapmu, ridho, doa, karena doa ketika kamu merasa nggak enak sama Allah, doamu didengar. Doamu didengar. Akhirnya kula nggih ndonga ketika ati kula mboten enak ditakoki sampean payu rabi to ora? Aku yo ndonga ya Allah. Muga-muga sampean bojoku ayu, gemati, pinter, nriman ya Allah. Berhubung aku ora patek cocok karo sing nakoki yo tak dongano ya Allah muga-muga sampeyan kancaku ki bojone merongos ya Allah. 2017 itu ada reuni. Saya bawa mobil, saya bisa nyetir sendiri, Pak. Bagi saya bakat adalah mitos. Walaupun saya cacat, saya bisa naik mobil, saya bisa naik motor. Santri saya yang tunanetra, Pak, bisa naik motor, Pak. Dia suaranya hebat, enak ketika sholawatan enak. Bisa naik motor. Tak gini kan nak, wong sampean iku dikongkon qiraah, dikongkon selawatan, mosok kok njuk ngeterne terus. Lah pripun to Pak Yai? Belajar motor. Lah nek nabrak bagaimana Pak Yai? Belum ada berita satu pun di dunia ini tunanetra naik motor nabrak orang, belum ada. Kalau belum ada berarti belum ada potensi. Yang punya potensi itu orang-orang yang normal. Akhirnya belajar. Tak gini kan, bakat adalah mitos. Satu kata bakat itu digunakan orang yang malas untuk tidak ingin meraih apa yang dimimpikan. Maka hilangkan kata bakat, semua pasti bisa. Akhirnya bocah tunanetra iki dibelajari sepeda motor 2 meter reng direm. 4 meter reng direm. Sampai 10 meter rem direm. Akhirnya 1 kampung, 2 kampung sampai hari ini dan insya Allah seterusnya nggak pernah nabrak orang.
Karena setiap naik motor iki dibele dikakne terus dikai kelintingan. Kelinding. Jadi setiap ada orang mendengar kelindingan, tetangganya minggir semua. Minggir, ada Mas Komar liwat, minggir. Wah, sopir truk minggir, Pak. Bakat adalah mitos. Saya naik mobil, tak sopir dewi, istri tak ajak, anak saya tak ajak. 2017 reuni di SMP Negeri 1 Balen. Naik turun dari mobil itu, turun, masya Allah teman-teman ngerangkul, alhamdulillah Mas sudah sukses kabeh ya, alhamdulillah. Teman-teman ngumpul, saya jalan, istri saya di belakang saya. Memang budayanya anak-anak salaf, orang-orang salaf, pondok pesantren itu istri itu nggak berani jalan di depan suami. Karena kalau di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, istri yang sering jalan di depan suami itu menyebabkan rizki suaminya tersendat. Makanya kalau ingin ibu suaminya lancar rezekinya, jangan pernah jalan di depan suami. Pak, mangke nek bojone sampean mlaku ning ngarep jeret, nggarai seret rezekine. Ngegeret wae. Sing guyu kulino mlaku ning ngarepe ketoke. Wong wedok kok cenanalan ning ngarepe. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Istri saya itu di belakang. Tanya Abi, ya Mi. Anak-anak sudah kumpul semua loh, Bi, jenengan kok tasik melampah terus, kok ijek melangku terus. Mi, apa? Saya itu mencari teman saya dulu, 1C itu dulu. Saya dalam hati berdoa, ya Allah semoga doa dulu saya itu tidak dikabulkan. Buarang ketemu teman-teman, ketemu betul, ketemu pelek ternyata betul. Istri ini loh merongos tenang. Merongos tenang. Tak tanya, kenapa kok merongos? Wis aja ceritane dawa. Bapakku duwe utang karo cah wedok iki, utange rada luwung, nek pengen lunas aku kok ngerabi anake. Ya Allah. Nelongso. Ad-du'a usilahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka anak-anakku sekalian, yang hari ini mungkin kita jadi anaknya petani, mungkin jadi anaknya orang miskin, jangan patah semangat. Dengan doa, insya Allah akan merubah ketentuan apa yang ada di langit. Doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Minta restu Bapak Ibu, minta doa mereka. Setiap waktu doakan mereka, insya Allah masa depan kita akan gemilang, masa depan kita akan meraih prestasi yang tinggi. Allahumma. 5 hal untuk mencapai prestasi tinggi sesuai akhlaknya Rasulullah. 1, cita-cita yang kuat. 2, perbanyak ilmu, kapasitas. 3, jangan pernah punya masalah dengan Allah. Yang ketiga, komunitas yang baik. Yang kelima, doa. Itu yang bisa kami sampaikan. Jam 8 lebih